开启入口通道。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 593 sampai 594 atau episode 619 sampai 620 dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama. Selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Di episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang sudah berpamitan ke guru-gurunya, karena dia akan meninggalkan kota kekacauan primal, dan kemudian dia melanjutkan perjalanannya ke Menara Bintang dengan teleportasinya, yaitu dia bertujuan untuk melanjutkan rencana untuk dapat mengendalikan Menara Bintangnya. Setelah 32 hari berjalan melalui Menara Bintang, Luo Feng kembali ke istana pusat dan duduk dengan menyilangkan kakinya. Kesadarannya sepenuhnya terintegrasi dengan Menara Bintang, dan semua patung ukiran membanjiri pikirannya. Dia mulai mempelajari mereka dengan cermat. Semakin dalam dia memahami ukiran itu, semakin banyak kekuatan yang bisa dia gunakan. Gaib, rumit, ruang, waktu, emas, kayu, air, api, tanah, angin, kilat, dan cahaya, semua benang hukum bercampur dengan sempurna, dan 10.000 kali lebih rumit, daripada gambar ukiran miniatur alam semesta. Bagaimanapun, alam semesta miniatur hanya memiliki diameter 6 miliar mil, sedangkan Menara Bintang tingginya 9 tahun cahaya. Jika miniatur semesta adalah sebuah ruangan kecil, Menara Bintang adalah sebuah gedung pencakar langit, yang terdiri dari kamar-kamar kecil yang tak terhitung jumlahnya. Untungnya, aku berada di jalur ukiran gambar, pikir Luo Feng. Kalau tidak, akan butuh selamanya untuk mencapai pemahaman penuh, jika aku hanya tahu hukum ruang angkasa dan hukum emas. Dia duduk dengan menyilangkan kaki selama 3 tahun sebelum dia membuka matanya. Akhirnya, katanya, aku sudah selesai memahami misteri tingkat pertama. Namun, setelah memahami tingkat pertama, Luo Feng lebih baik memahami betapa luar biasanya Menara Bintang. Aku hanya bisa sepenuhnya memahami tingkat pertama. Dia memandang ke istana pusat. Seharusnya lebih mudah mengendalikannya sekarang. Mata Luo Feng berkilau, dan kekuatannya yang sakti mulai menyala. Kekuatan sakti yang tak berujung segera meresap ke Menara Bintang, dan ukiran paling mudah di pinggiran sepenuhnya digerakkan. Luo Feng merasa jauh lebih nyaman. Aku perlu mengusir para prajurit itu sebelum mengambilnya kembali, pikirnya. Makhluk dari berbagai ras sedang diusir melalui portal di bagian bawah, dan jutaan makhluk muncul di luar Menara Bintang. Mereka semua kaget. Apa yang terjadi? Aku berpetualang di sana, tapi aku diusir. Aku juga. Mengapa Menara Bintang mengusir kita? Semua ras lain tercengang. Ini tidak pernah terjadi sepanjang waktu sejak Menara Bintang muncul di medan perang luar domain. Mereka semua diusir hari ini. Itu aneh. Semuanya dapat melihat. 9 nebula pusaran air menghilang. Mereka menghilang, teriaknya. Semua pejuang yang abadi melihat ke inti mereka. Semua dengan jelas melihat bahwa Menara Bintang menyusut. Ini menyusut. Mereka semua terkejut. Menara Bintang, yang tingginya 9 tahun cahaya, dengan cepat berkontraksi. Setelah beberapa saat, tingginya menjadi setengah mil, dan kemudian, menghilang sepenuhnya. Menara Bintang menghilang. Bagaimana mungkin? Semua orang ketakutan. Berita itu menyebar seperti api. Tidak ada yang melebih-lebihkan apapun kali ini, tetapi berita bahwa Menara Bintang menghilang ribuan kali lebih mengejutkan daripada Luo Feng yang membunuh Master Semesta. Harta karun sejati tertinggi yang diidamkan oleh miliaran ras di alam semesta, baru saja lenyap. Sin kemudian berpindah ke alam semesta virtual, di ruang milik pencipta kapak besar. Di tengah kegelapan, kilatan cahaya bintang bisa terlihat dari jauh di mana sebuah istana yang tampak sederhana ditangguhkan di inti ruang gelap. Ada bangku-bangku batu panjang di depan istana, di mana sosok muncul entah dari mana, satu demi satu.
Hanya dalam waktu singkat, banyak yang telah tiba, termasuk pencipta kapak besar, pemimpin kota kekacauan primal, dan master cermin diam, yang semuanya tidak dapat menyembunyikan ekspresi kaget mereka. Aku percaya semua orang telah mendengar, kata pencipta kapak besar, memindai sekelilingnya. Menara bintang telah menghilang. Kita semua baru saja mendengar. Bagaimana menara bintang menghilang? Itu telah berdiri kokoh di ruang hampa untuk selamanya. Bahkan penguasa tertinggi alam semesta tidak dapat menjatuhkannya dengan paksa, jadi bagaimana itu bisa menghilang begitu tiba-tiba? Berita utama ini membuat semua atasan, bahkan yang paling kuat sekalipun, kaget dan tidak percaya. Lihat, pencipta kapak besar menunjuk jauh keluar angkasa. Sebuah adegan dimainkan di depan mereka, di langit yang gelap dan jauh. Menara bintang mengeluarkan jutaan tentara yang abadi, diikuti oleh penyebaran 9 nebula pusaran air. Kemudian menara bintang menyusut, berteleportasi, dan menghilang dari tempatnya. Tidak diragukan lagi, pemimpin kota kekacauan primal berbisik, pasti ada yang hebat mengendalikan menara bintang. Itulah bagaimana para pejuang abadi dari berbagai ras bisa diusir, dari setiap pesawat menara bintang dalam waktu yang singkat. Makhluk luar biasa ini menyebabkan 9 nebula pusaran air, membubarkan dan menara bintang menyusut dan berteleportasi. Tapi siapa? Siapa yang menggunakan kekuatan seperti itu? Kata seorang master semesta mengenakan baju besi emas yang elegan, dengan ukiran ungu di antara alisnya. Saat itu, ras otomat, prajurit serangga, iblis, dan kita semua berjuang untuk harta karun sejati tertinggi ini yang tiba-tiba muncul. Kami bertarung dan membunuh seperti orang gila, namun pada akhirnya, keempat ras puncak tidak dapat melakukan apapun untuk menara bintang. Bahkan ketika pencipta kapak besar masuk secara pribadi, dia juga tidak dapat mengambil menara bintang. Master emas kosong benar, orang lain berbicara. Murni berdasarkan kekuatan, siapa yang bisa melakukannya? Terjadi obrolan tak henti-hentinya di seluruh dunia, saat para penguasa semesta umat manusia menyuarakan pendapat mereka. Pencipta kapak besar mengangguk dan berkata, kita semua telah mencapai konsensus yang murni berdasarkan kekuatan, memang tidak mungkin untuk mengambil menara bintang. Lagi pula, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya bahwa, menara bintang telah keluar di medan perang, tidak hanya 4 ras puncak yang mencoba dan gagal, bahkan kekuatan besar lain di alam semesta seperti Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Binatang Antariksa, Aliansi Teritorial Utara, dan beberapa kekuatan lemah lainnya semuanya, telah mencoba secara diam-diam, tetapi tidak ada yang berhasil. Semua master semesta mengangguk, termasuk diriku, tambah pencipta kapak besar. Aku takut semua penguasa tertinggi alam semesta telah mencoba, dia menggelengkan kepalanya. Semua telah gagal, dengan kekuatan sendiri, memang tidak mungkin. Mengambil menara bintang membutuhkan kesempatan dengan sentuhan keberuntungan. Dugaan aku adalah, makhluk besar tertentu telah beruntung dan berhasil mengambil menara bintang dalam keberuntungan. Banyak makhluk super sejati di alam semesta telah mencoba sejak lama, dahulu kala tetapi belum berhasil. Kali ini, orang yang berhasil mengambil menara bintang, pasti makhluk yang sangat kuat. Orang lemah. Yang abadi, kesatria semesta, master semesta langsung mulai berteriak. Terlepas dari siapa dia, selama dia bisa mengendalikan menara bintang, dia tidak lemah. Pencipta kapak besar memindai semua orang, bersembunyi di dalam menara bintang. Bahkan aku tidak bisa mencapainya. Para master semesta lainnya mengangguk dengan iri di mata mereka. Menara bintang benar-benar harta karun sejati. Bahkan ras puncak seperti manusia, tidak memiliki harta sejati tertinggi untuk berkuasa. Setiap harta karun sejati tertinggi, memiliki kekuatan yang luar biasa kuat, sampai-sampai memiliki karakteristik yang aneh. Master tertinggi alam semesta menginginkan mereka, tetapi master tertinggi alam semesta sangat jarang. Hanya ada beberapa, namun, masih ada beberapa yang tidak memiliki harta sejati tertinggi. Pencipta kapak besar, misalnya, tidak memiliki apapun. Kita harus sampai di dasarnya. Pencipta kapak besar memerintahkan, manfaatkan sumber daya dari aliansi Hongku, dan lakukan pencarian informasi yang menyeluruh. Kita harus sampai ke dasar masalah ini, ke tangan siapa menara bintang jatuh. Jika dia lemah, maka dia tidak akan bisa bersembunyi di dalam menara bintang selamanya.
kita masih bisa menemukan kesempatan untuk mengambil menara bintang darinya, atau bahkan mengetahui bagaimana dia berhasil mengendalikannya. Ya Master, iya benar, semua Master Semesta menerima perintahnya. Pencipta kapak raksasa menekankan dengan hikmat, kita manusia tidak memiliki harta sejati yang tertinggi. Kita harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Sementara itu juga, di alam semesta milik ras otomat, suara yang mewakili makhluk paling mulia dari ras otomat terdengar, dan dikirim ke setiap sudut. Anak-anakku, lihatlah itu, cari tahu siapa yang telah mengambil menara bintang. Bahkan jika dia memiliki harta sejati yang tertinggi, dia tidak akan bisa bersembunyi di dalam menara bintang selamanya. Jika dia lemah, kita pasti memiliki kesempatan untuk mengambil menara bintang darinya. Ya, Master Bapak. Ya, Master Bapak. Seketika itu juga, semua Master Semesta dari ras otomat menerima perintah. Dan sementara itu juga, di langit yang luas dan berbintang, makhluk raksasa yang tubuhnya seluruhnya tertutup sisik hitam, membuat penampilan bertahap. Lingkungan sekitar dalam radius beberapa tahun cahaya, langsung jatuh ke dunia api gelap yang tiada habisnya, dan di dalam area ini, semua tingkat bintang tampak hancur menjadi tidak ada, dan menghilang dari pandangan. Kehadiran yang menjulang ini adalah dari semua yang ada. Berapa lama sejak aku kembali ke jagat raya, kata sosok itu. Betapa familiar rasanya, ini tanah air aku. Jika bukan karena menara bintang, aku tidak dapat membayangkan berapa lama bagi aku untuk membuatnya kembali ke sini dari jagat raya lautan. Saat itu, aku tidak dapat mengambil menara bintang. Namun ada beberapa orang di jagat raya yang sebenarnya berhasil, aku harus menemukan menara bintang dan menemukan orang itu. Aku harus mencari tahu bagaimana dia mengendalikan menara bintang. Jika bukan karena kurangnya harta sejati yang tertinggi, akankah aku dikalahkan oleh dewa binatang tua itu dari aliansi binatang luar angkasa? Sosok bersisik hitam bergerak perlahan. Kemudian dia menghilang ke udara tipis. Pada saat ini, 9 kekuatan teratas di alam semesta semuanya bersemangat untuk mengambil tindakan, karena harta karun sejati yang tertinggi terlalu menggoda. Bahkan beberapa makhluk besar yang merupakan penguasa tertinggi alam semesta, yang berkeliaran sebagai penyendiri telah mengambil tindakan, apalagi penguasa alam semesta yang memiliki klan di bawah kepemimpinan mereka. Ada beberapa klan dengan hanya satu Master Semesta. Mereka adalah orang-orang yang sangat ingin memiliki menara bintang. Jika aku berhasil mendapatkan menara bintang, maka aku bahkan tidak perlu takut pada penguasa tertinggi semesta. Pada saat itu, ras Tamar aku akan memiliki harapan untuk menjadi ras puncak. Berita mengejutkan sebelumnya, tentang manusia yang dikenal sebagai Luo Feng, yang membunuh penguasa alam semesta tidak seberapa, dibandingkan dengan berita terbaru bahwa, harta karun sejati tertinggi, menara bintang, telah menghilang. Itu cukup untuk mengguncang fondasi ras puncak. Menara bintang adalah keberadaan paling berharga di seluruh alam semesta. Dengan ratusan miliar orang dari berbagai klan mencarinya, mereka yang peduli dengan Luo Feng berkurang jumlahnya. Bahkan jika ada, mereka kemungkinan besar adalah yang paling gigih di antara iblis, ras automaton, dan tentara serangga, sangat tertarik untuk menghilangkan Luo Feng sehingga, mereka tidak akan pernah membiarkan pertahanan mereka turun. Sin kemudian berpindah ke wilayah rahasia Dewa Leluhur, di Pulau Tunas Merah. Keributan yang muncul akibat menghilangnya menara bintang menyebabkan kegemparan, pikir Luo Feng. Kegembiraan telah mendidih. Luo Feng muncul di Pulau Tunas Merah di kediaman miliknya. Ini adalah hari ketiga sejak dia mengambil menara bintang, dan sejak itu, dia mengikuti semua yang terjadi di luar, melalui alam semesta virtual. Semuanya kacau. Para Master Semesta Aliansi Hong, dan semua makhluk abadi yang telah membuat jalan mereka ke medan perang, terlibat dalam diskusi panas. Dan itu hanya di dalam Aliansi Hong. Ada juga kekuatan lain di alam semesta, tetapi melalui informasi yang disebarluaskan di dalam Aliansi Hong, dapat dilihat bahwa, semua orang marah dengan berita ini. Tidak heran guru tamu gunung duduk dengan tegas, memerintahkan aku untuk tidak membocorkan berita tentang menara bintang, pikir Luo Feng. Dia terkejut. Jika aku terekspos, dan dunia luar tahu aku bisa mengendalikan menara bintang, guru tamu gunung duduk saja, tidak akan bisa melindungi aku. Untungnya, aku dapat melindungi diri aku sekarang, sehingga aku dapat membuat pijakan secara mandiri di alam semesta yang bergejolak ini.
Dia mengambil langkah ke depan, membuka pintu-pintu rumahnya, dan terbang ke arah istana di depan lapangan umum, tempat penguasa Pulau Tunas Merah tinggal. Lihat, ini Luo Feng. Itu manusia, Luo Feng. Dia kembali ke Pulau Tunas Merah. Sudah 200.000 tahun sejak dia terakhir muncul. Luo Feng memiliki kekuatan yang cocok dengan penguasa alam semesta tingkat atas, tidak aneh, jadi jarang datang ke Pulau Tunas Merah sama sekali. Ada banyak pembudidaya dari berbagai ras di Pulau Tunas Merah, dan diskusi ini dimulai ketika tim kandidat melihatnya saat mereka terbang. Luo Feng, di sisi lain, sedang terbang menuju lapangan umum. Melewati tirai air mancur, ia tiba di tanah warisan. Jelas ada banyak sekali peluang untuk mendapatkan warisan. Beberapa saat kemudian, Luo Feng keluar dan terbang langsung kembali ke rumahnya. Di sana, Luo Feng tinggal dalam isolasi selama 5 hari sebelum dia sekali lagi pergi ke tanah warisan untuk menerima bagiannya. Hampir setiap hari, Luo Feng akan masuk sekali untuk menerima warisannya. Ini dengan cepat membangkitkan perhatian banyak pembudidaya di Pulau Tunas Merah. Ada banyak diskusi tentang hal ini. Setelah semua pertempuran yang disambut Luo Feng dengan meninggalkannya yang liar, dia telah memperoleh banyak sekali peluang untuk mendapatkan warisan. Tetapi bahkan jika dia memiliki banyak kesempatan, apakah ada kebutuhan untuk menjadi boros? Tanpa merasakan bagaimana rasanya menjalani kultivasi, menerima semua warisan itu sama sekali tidak ada gunanya. Sayang sekali. Namun, Luo Feng tidak memedulikan semua hal yang orang lain katakan, menggelengkan kepalanya pada dirinya sendiri. Aku sangat berpengalaman dalam studi gambar ukiran rahasia dan dapat dipahami dengan analogi. Setiap kali aku membuat jalan untuk menerima warisan aku dapat dengan cepat memahami sejumlah besar konten yang berkaitan dengan jalan Dewa Binatang. Seberapa cepat kecepatan kultivasi aku? Tanpa kemampuan untuk memahami, warisan Dewa Binatang tidak akan berarti apa-apa. Namun Luo Feng dapat merasakan dan memahami sejumlah besar informasi, karena dia sangat piawai dalam studi gambar-gambar ukiran rahasia, sehingga setiap kali dia pergi untuk satu putaran warisan, dia akan dapat membuat kemajuan tambahan. Lagi pula, dalam hal level, Luo Feng telah menciptakan teknik yang cocok dengan tingkat teknik pamungkas dari Master Semesta. Dengan jantung Dewa Binatang, ia telah mencapai tingkat pemahaman yang sangat tinggi, jadi tentu saja, menerima jalan Dewa Binatang adalah bagaikan memakan sepotong kue bagi Lu Feng. Setiap 5 hari sekali, dia akan menerima satu warisan Dewa Binatang. Ketika dia hanya di babak ketiga warisan, Luo Feng sudah bisa memahami sepenuhnya tahap keempat dari jalur Dewa Binatang. Itu seperti seorang mahasiswa yang sedang belajar, dan mengerjakan pekerjaan rumah tingkat sekolah dasar. Ada juga warisan, metode cepat untuk meningkatkan kecepatan pemahaman. Namun, dia jauh lebih lambat dalam maju pada tahap kelima dari jalur Dewa Binatang. Prajurit serangga, iblis, dan anggota ras otomat semuanya memeras otak mereka untuk mencari solusi. Cepat, laporkan keras. Luo Feng ada di sini di Pulau Tunas Merah. Luo Feng yang menjengkelkan itu, nyali dia harus datang ke sini ke Pulau Tunas Merah. Jika kamu ingin membunuh Luo Feng, kamu harus melibatkan Master Semesta. Namun, saat salah satu dari penguasa alam semesta kita muncul di Pulau Tunas Merah, mereka akan dimusnahkan segera oleh Danau Aurora 5 warna. Adapun kami bahkan tidak memiliki kualifikasi atau hak untuk memasuki pulau itu. Jika kita menyamar dalam wilayah manusia, kita masih bisa menembak. Tetapi mengingat kekuatan sekolah Dewa Leluhur, yang jauh lebih kuat daripada manusia, jika Luo Feng memutuskan untuk bersembunyi di Pulau Tunas Merah, benar-benar tidak ada yang bisa kita lakukan. Luo Feng tetap di Pulau Tunas Merah, berkultivasi di waktu luangnya. Tubuh binatang bertanduk emasku telah melewati 2 bulan perjalanan di antara bintang-bintang. Akhirnya tiba di tujuan papan logam hitam kelima. Luo Feng mengungkapkan sedikit senyum. 2 bulan sebelumnya, tepat setelah mengambil menara bintang, Luo Feng telah memisahkan tubuhnya. Tubuh penduduk dunia asli pergi ke Pulau Tunas Merah dengan tubuh Mosa untuk menarik perhatian ras lain. Dia berlatih di depan umum, dan dia bahkan terbang ke tanah warisan alih-alih berteleportasi di sana, setiap kali dia pergi karena dia ingin ras lain tahu di mana dia berada.
Adapun tubuh binatang bertanduk emas, ia tiba di wilayah yang jauh di alam semesta melalui transportasi negara dewa, dan kemudian terbang ke tujuannya, daerah rahasia Dagu Kuno, dengan pesawat ruang angkasa. Aku seorang yang berprestasi tinggi di jalur ukiran gambar. Jika itu bukan untuk taruhan dengan leluhur, aku akan mencapai tingkat hukum yang sangat tinggi. Mungkin aku akan menyelesaikan tingkat ke-6 dari jalur dewa binatang sekarang. Tetapi berkonsentrasi pada jalur ukiran gambar memang banyak membantu aku. Tetap saja, warisan dewa binatang buas dari sekolah dewa leluhur juga bermanfaat, pikir Luo Feng. Tanpa warisan dewa binatang, aku akan membutuhkan 10 tahun untuk menyelesaikan level keempat, dan mungkin butuh 100.000 tahun untuk menyelesaikan level kelima. Dan ini dengan bantuan kemajuan di jalur ukiran gambar. Warisan dewa binatang itu memberi aku efisiensi maksimum. Sepanjang yang aku inginkan, aku dapat menerima warisan itu sebanyak yang aku bisa. Sepertinya aku perlu tinggal di Pulau Tunas Merah untuk sementara waktu. Luo Feng terbang keluar dari istananya dan terbang ke arah istana pemimpin pulau. Banyak ras yang memperhatikan. Luo Feng ada di sini. Dia pergi untuk menerima warisan dewa binatang setiap beberapa hari. Beberapa ras lain menyimpan catatan kegiatan Luo Feng dengan hati-hati, karena mereka telah diperintahkan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin informasi tentangnya. Penting untuk mengumpulkan informasi seperti itu, jika mereka ingin membunuh makhluk tertinggi Luo Feng itu. Silakan mengambil catatan, pikir Luo Feng. Catat semua gerakan aku. Kamu salah menghitung kekuatan aku, dan kamu akan kehilangan segalanya. Aku akan menunjukkan kepada kamu apa artinya pergi untuk wall dan pulang untuk dicukur. Luo Feng terbang ke mata air dan pergi ke tanah warisan. Xin kemudian berpindah ke daerah rahasia Dagu Kuno adalah wilayah yang memiliki diameter 1,2 juta tahun cahaya. Meskipun itu jauh lebih kecil dari wilayah rahasia dewa leluhur, namun itu masih sangat berbahaya. Pesawat ruang angkasa Garnet biasa yang tampak terbang melalui ruang. Di dalam ruang kontrol, seekor binatang bertanduk emas di sofa dan menatap keluar. Berdasarkan informasi dari Master Tamu Gunung Duduk, logam hitam kelima ada di wilayah ini. Wilayah rahasia Dagu Kuno. Informasi tentang daerah rahasia Dagu Kuno dari dunia maya, segera membanjiri pikiran binatang bertanduk emas. Wilayah kuno ini telah lahir ketika alam semesta pertama kali terbentuk. Ada beberapa perang yang terjadi di sini untuk barang-barang berharga. Perlahan-lahan, jumlah barang berharga di daerah rahasia telah berkurang, dan karena itu sangat berbahaya, makhluk tertinggi berhenti datang. Namun, beberapa pejuang abadi dan ksatria alam semesta kadang-kadang akan datang ke sini, dan mencoba keberuntungan mereka. Itu sangat berbahaya, dan sebagian besar barang berharga telah diambil. Itu membuat wilayah itu sangat tidak menarik. Bahkan banyak bentuk kehidupan khusus yang tersisa, dan itu menjadi sunyi sepi. Daerah rahasia yang sunyi, berbahaya dan hampir tidak mengandung barang berharga. Logam hitam kelima ada di sini. Master Tamu Gunung Duduk benar-benar tahu cara menemukan tempat untuk menyembunyikan sesuatu. Aku merasakannya. Mata binatang bertanduk emas berkilau, dan semua sel di tubuhnya yang sakti sangat senang. Dia bisa merasakan panggilan yang sangat kuat. Binatang bertanduk emas memindahkan diri keluar, dan mengembalikan pesawat ruang angkasa itu ke cincin dunianya. Arah itu, gumamnya, binatang tanduk emas Luo Feng berteleportasi ke sumbernya. Itu berbahaya, tapi binatang bertanduk emas, yang jauh lebih kuat daripada penguasa alam semesta tingkat atas, dengan mudah melewati mereka semua. Logam hitam kelima, pikir binatang bertanduk emas Luo Feng saat dia memandang ke kejauhan. Kabut hitam tak berujung menembus ruang. Semuanya gelap. Namun, Luo Feng yakin bahwa logam hitam kelima ada di sana. Meskipun tubuh binatang bertanduk emasnya tidak membutuhkannya lagi, tubuh penduduk bumi asli memang membutuhkannya. Satu tubuh penduduk bumi mencapai tingkat gen kehidupan yang sempurna, ia juga bisa memiliki tubuh yang sakti setinggi 55.000 mil. Kemudian dia akan dapat melakukan teknik aku adalah semesta juga. Hati-hati, katanya pada dirinya sendiri. 9 sungai harimau. Seketika air keemasan mulai bergejolak di angkasa, meliputi area dengan radius 19 juta mil. 9 binatang aneh yang bermain-main dalam gelombang emas, mengelilingi binatang bertanduk emas hitam. Maju ke depan. Binatang bertanduk emas Luo Feng terbang perlahan dalam gelap, sementara sungai 9 harimau memeriksa bahaya.
Setelah beberapa saat, dia telah terbang sejauh 100 juta mil. Tiba-tiba, seekor makhluk raksasa terbang melewatinya, memandangi binatang bertanduk emas hitam dalam gelombang keemasan. Binatang bertanduk emas terus terbang ke kedalaman. Dia telah melakukan segel ruang angkasa dan membuat 9 sungai harimau terus mengalir. Dia merasa seperti sedang diawasi oleh makhluk besar. Aku tahu guru tidak akan membiarkan aku memiliki logam hitam kelima dengan mudah, pikirnya. Binatang bertanduk emas Luo Feng berhati-hati. Mendadak, tiba-tiba seorang makhluk raksasa muncul dalam gelap, dan berlari menuju wilayah sungai 9 harimaunya. 9 sungai harimau mencoba menghentikannya, tetapi upaya itu sia-sia. Raksasa itu ditebas melalui gelombang dan berlari ke arah Luo Feng. Hah, binatang bertanduk emas melihat raksasa kristal hitam setinggi 1 juta mil. Dia melambaikan keenam lengannya yang tebal, dan memegang palu merah di masing-masing tangannya. Pemimpin gerombolan langit hitam, binatang bertanduk emas terkejut. Di sana hidup beberapa bentuk kehidupan istimewa yang sangat kuat, di daerah rahasia Dagu kuno, dan pemimpin gerombolan langit hitam adalah penguasa alam semesta tingkat atas yang bisa menyaingi pohon dunia yang paling kuat. Dia adalah raksasa gunung yang unik, dan dia memiliki tingkat gen kehidupan 8.000 kali. Keenam palu yang dia pegang adalah harta sejati senior, dan dia tak terkalahkan dengan teknik-teknik warisannya. Aku dalam masalah, pikir binatang bertanduk emas ketika dia menatap raksasa gunung itu. Aku bisa mengalahkannya, tetapi tubuh raksasa itu terlalu sulit untuk membunuhnya. Keluar, keluar, ucap pemimpin gerombolan langit hitam meraung. Pemimpin gerombolan langit hitam, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, tetapi jangan mencoba menghentikanku, kata binatang bertanduk emas saat dia tumbuh hingga 1.000.000 mil. Dengan sisik hitamnya yang menyala, dan dia menatap pemimpin gerombolan langit hitam di kejauhan. Binatang bertanduk emas, kamu tidak bisa datang ke sini, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Dalam waktu singkat, pemimpin gerombolan langit hitam telah menembus semua rintangan di sungai 9 harimau, dengan radius 19 juta mil. Pergi, ucap binatang bertanduk emas yang juga meraung, dan menjadi seberkas cahaya keemasan. Tajam dan dingin, sayapnya yang besar dan bersisik menebas pemimpin gerombolan langit hitam. Pemimpin gerombolan langit hitam juga merupakan makhluk terkenal di alam semesta. Dia jarang menunjukkan dirinya, karena dia telah tinggal di daerah rahasia Dagu kuno, tetapi dia sekuat pemimpin istana erosi surgawi, dan pohon dunia yang paling kuat. Sialan, pemimpin gerombolan langit hitam meraung. Ukiran emas muncul pada kristal hitamnya. Ukiran yang tak terhitung jumlahnya menutupi seluruh tubuhnya yang sakti, dan ruang di sekitarnya kemudian terbelah. Binatang bertanduk emas merasakan lubang hitam terbentuk. 6 palu menabrak binatang bertanduk emas, dan 6 pusaran ruang hitam terbentuk di bawah teknik khusus, yang dicampur dengan teknik warisannya. Semuanya menjadi gelap. Cahaya benar-benar tertelan di bawah gerakan, oleh pemimpin gerombolan langit hitam, dan Luo Feng, di daerah 9 sungai harimau, merasakan 6 pusaran air berlomba ke arahnya. Di bawah sayap, semua 6 pusaran ruang hancur, dan sayap mengenai dada pemimpin gerombolan langit hitam. Pemimpin gerombolan langit hitam memantul dan berguling melalui sungai 9 harimau. Segala sesuatu di sekitar mereka dimusnahkan sebelum mulai pulih dengan lambat. Luar biasa, binatang bertanduk emas, kata pemimpin gerombolan langit hitam. Aku bukan tandinganmu. Pemimpin gerombolan langit hitam meraung dan terbang keluar. Binatang bertanduk emas tidak menghentikannya. Karena armor dewa binatang, Luo Feng dapat menggunakan setiap bagian tubuhnya untuk bertarung, dan bagian yang paling kuat adalah tanduk. Namun, dia tahu bahwa hampir tidak mungkin untuk membunuh pemimpin gerombolan langit hitam, yang memiliki kualitas tubuh yang sama sakti dengan dia. Yang perlu dia lakukan adalah mengintimidasi dia. Pemimpin gerombolan langit hitam menoleh dan mentransmisikan suara begitu dia keluar dari domain 9 sungai harimau. Binatang bertanduk emas, kamu seharusnya tidak berada di sini. Aku mengagumi kekuatan kamu karena kamu lebih kuat dari aku. Tetapi pergi jika kamu ingin bertahan hidup. Kalau tidak, tuanku akan membunuhmu. Pemimpin gerombolan langit hitam terbang ke kegelapan. Kata-kata pemimpin gerombolan langit hitam mengejutkan Luo Feng. Tuannya, gumam Luo Feng, pemimpin gerombolan langit hitam adalah penguasa alam semesta tingkat atas, dan dia sulit dibunuh bahkan oleh master semesta, tapi dia punya master di atasnya.
Di mana sebenarnya kamu menyembunyikan logam hitam kelima, Guru? Luo Feng mengerti bahwa ini bukan tugas yang mudah. Tunggu dan lihat saja, aku akan melihat siapa master dari pemimpin gerombolan langit hitam ini. Aku bahkan tidak takut pada penguasa tertinggi semesta. Luo Feng terus bergerak maju, menginjak ombak keemasan. Binatang bertanduk emas berada di pusat sungai 9 harimau, dan dia terus berjalan, bergerak lebih dalam ke wilayah rahasia. Dikelilingi oleh sungai 9 harimau yang berputar, binatang bertanduk emas maju, dan menembus jalannya dengan hati-hati. Sementara itu di dalam kegelapan yang jauh, binatang bertanduk emas itu sedang menuju ke istana master. Kita harus menghentikannya. Kita tidak bisa membiarkannya mengganggu Guru. Naga perak, bahkan aku tidak bisa menghentikannya. Itu sama untuk kamu. Aku mungkin tidak bisa menghentikannya, tapi langit hitam, kamu pasti bisa. Kekuatan kita mungkin sebanding, tetapi tubuhmu yang sakti jauh lebih besar dari milikku. Dengan tubuh sakti yang begitu besar, kamu mungkin bisa mengganggunya terus-menerus, dan menahannya untuk waktu yang lama. Tetapi kamu mundur setelah kekalahan pertama kamu. Tidak tahukah kamu, bahwa kemegahan Guru tidak boleh dikompromikan? Namun kamu memaafkan tindakan binatang bertanduk emas, yang akan mengganggu ke istana Guru. Tidak, naga perak, kekuatannya jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Jika dia benar-benar ingin melepaskanku dari jalurnya, tidak mungkin aku bisa menghentikannya. Apa? Kamu tidak bisa menghentikannya? Mungkinkah dia menjadi master semesta? Bahkan jika dia tidak, kekuatannya sebanding, kata pemimpin langit hitam. Kami akan mengambil langkah-langkah demi langkah. Biarkan dia bertemu dengan Guru untuk saat ini. Karena dia tidak mau mengindahkan nasihatku, jika dia dimusnahkan, kita tidak bisa disalahkan. Jika dia bertemu dengan tuan kita dan menyebabkan gangguan, satu-satunya tujuan adalah menghadapi pemusnahan. Itu benar, kata suara dingin lainnya. Binatang emas bertanduk itu akan menyesali ini. Ayo pergi. Pemimpin gerombolan langit hitam, bersama dengan sosok kecil lainnya di tubuhnya, menghilang dengan cepat ke dalam kegelapan. Sementara itu gelombang emas melonjak ke depan dengan cepat, dan menyapu ruang kosong, serta membersihkan semua rintangan di jalannya. Binatang bertanduk emas melemparkan pandangannya ke kejauhan. Kata-kata pemimpin gerombolan langit hitam membuatnya berhati-hati. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang diatur oleh guru tamu Gunung Duduk. Sebelumnya, Dewan Logam Hitam ketiga ditemukan bersama Ksatria Hijau dan Ksatria Ungu, mereka pasti penguasa alam semesta. Adapun papan logam hitam keempat, dia harus bertemu dengan master pengrajin. Sekarang, untuk bagian kelima, papan logam hitam terakhir, ini mungkin akan menjadi pengalaman yang luar biasa juga. Jika dia bisa memperbudak pemimpin gerombolan langit hitam, master ini setidaknya harus menjadi master semesta, gumam Lu Feng yang berspekulasi. Mengikuti isyarat kuat dari papan logam hitam, binatang bertanduk emas maju secara progresif. Setengah jam kemudian, tidak ada lagi penghalang di jalan. Jelas, semua bentuk kehidupan khusus lainnya memprihatinkan, setelah menyaksikan kerugian yang diderita pemimpin gerombolan langit hitam. Mereka menyerah untuk mencoba menghentikan binatang bertanduk emas ini. Binatang beranduk emas yang menjengkelkan itu. Beraninya dia mengganggu Tuan. Dia memang sangat kuat, pemimpin gerombolan langit hitam dikalahkan olehnya. Kita akan melihat, ketika dia bertemu dengan guru, dia akan menyesalinya. Tetapi pada saat itu, sudah terlambat untuk penyesalan. Binatang bertanduk emas samar-samar bisa merasakan bentuk kehidupan khusus lainnya, yang diam-diam mengawasinya dari jauh, tetapi mereka tidak mengganggunya, jadi dia tidak merasa ingin memberi mereka perhatian. Setengah jam setelah dia mulai, di tengah-tengah kabut gelap di depan, di sudut istana besar mulai muncul dengan tidak jelas. Istana yang menjulang tinggi ini sepenuhnya tertutup dengan lapisan merah darah, dan sudut tunggal yang terungkap benar-benar luar biasa. Ada sebuah istana. Binatang bertanduk emas memanipulasi sungai 9 harimau untuk bergerak cepat, dan segera, dia tiba di pintu utama istana. Pintunya tampak biasa, tetapi mereka memancarkan kekuatan yang luar biasa. Di atas pintu, ada 3 set ukiran rahasia yang sangat rumit. Meskipun mereka tidak dapat dipahami, makna dari 3 kata itu secara langsung ditransmisikan ke dalam pikirannya, yaitu Istana Awan Darah. Istana Awan Darah. Mengendarai ombak emas bergulung di depan istana, wajah binatang bertanduk emas mencatat ekspresi terkejut.
Istana Awan Darah yang legendaris. Papan logam hitam kelima ada di sini di Istana Awan Darah. Binatang bertanduk emas Luo Feng disambar petir. Pada saat yang sama, di Pulau Tunas Merah yang sangat jauh, saat badan bumi pertamanya mendapat berita ini, ia terhubung dengan alam semesta virtual tanpa penundaan, dan mulai melakukan penyelidikan. Luo Feng tidak asing dengan Istana Awan Darah. Itu sangat menonjol di antara miliaran makhluk super besar, dari berbagai ras di alam semesta. Namun dimanapun Istana Awan Darah, akan selalu dilalui menjadi lautan pembantaian berdarah. Master Awan Darah adalah karakter yang jahat dan aneh. Setiap kali dia menemukan makhluk besar tertentu, yang merusak pemandangan, dia akan membunuh tanpa berpikir dua kali, dan pembunuhan itu meluas ke rumah makhluk hebat itu. Kadang-kadang, dia bahkan akan menyerang inti dari wilayah ras, ketika dia memiliki target dalam pikiran, dia membunuh tanpa ampun. Namun, sejauh latar belakangnya, identitasnya, dan dari ras mana dia berasal, dan kekuatan sejatinya, semua ini tidak diketahui sama sekali. Semua yang diketahui tentang dia adalah bahwa Istana Awan Darahnya adalah harta sejati tipe istana terbang. Dulu ketika telah merajalela di alam semesta, ia menewaskan tak terhitung dan membuat musuh dengan hampir 99% dari semua kekuatan di alam semesta. Ada banyak master semesta yang menginginkannya mati, tetapi meskipun Master Istana Awan Darah adalah penyendiri, dia kuat sampai memusnahkan dua master semesta sendirian. Jumlah master semesta yang jatuh di tangannya bahkan lebih mengkhawatirkan. Selain itu, saat dia merasakan bahwa situasinya mungkin tidak menguntungkan baginya, dia akan melarikan diri dari adegan di Istana Awan Darahnya, dan dengan kecepatan tinggi. Selama bertahun-tahun yang panjang, tidak ada makhluk besar yang bisa menandingi Master Istana Awan Darah ini. Dan jika ada kekuatan yang berhadapan langsung dengan Master Istana Awan Darah, dia akan bereaksi seperti orang gila yang mengoceh, dan menyulap segala macam metode pembalasan untuk menghadapi lawannya. Orang gila yang jahat, kuat dan misterius. Ini adalah Master Istana Awan Darah. Tidak ada yang tahu di mana rumahnya, apa ambang batas sebenarnya dari kekuasaannya, apakah ia adalah bentuk kehidupan khusus, atau apakah ia termasuk ras tertentu. Segala sesuatu tentang dirinya adalah sebuah misteri. Karena dia selalu mengenakan jubah pertempuran merah darah, dan mengenakan topeng merah darah, penampilan sejatinya juga merupakan sebuah misteri. Selama saat-saat paling gila, dia pernah membuat seluruh alam semesta membencinya, sementara dia terus hidup dengan nyaman dan tenang, dan bahkan memusnahkan dua master semesta. Pertempuran antara master-master semesta selalu pendek, pemenang selalu sulit diprediksi. Namun dia telah membunuh dua. Ini adalah bukti bahwa, betapa kuatnya dia. Rumor mengatakan bahwa Master Istana Awan Darah berasal dari manusia. Karena tidak peduli seberapa jahat Master Istana Awan Darah itu, membunuh dan memusnahkan banyak nyawa, termasuk makhluk besar dari Sekolah Dewa Leluhur, Aliansi Teritorial Utara, Klan Kristal, Klan Penjara, Klan Serangga, Klan Iblis, Ras Otomat, dan Aliansi Binatang Luar Angkasa, kecuali ras manusia yang selalu bebas dari bahaya. Adapun 9 wilayah aliansi dan lain-lain, yang satu tingkat lebih rendah dalam kekuatan manusia, mereka pasti akan menderita banyak. Jika penguasa semesta dari ras tertentu dibunuh oleh Master Istana Awan Darah, yang terbaik adalah membiarkan masalah itu berlalu. Jika ras memutuskan untuk terus berjuang, mereka akan menderita kerugian yang lebih besar. Setelah semua itu, bahkan berbagai kekuatan top di Sekolah Dewa Leluhur, tidak berhasil dalam berurusan dengan Master Istana Awan Darah ini. Istana Awan Darah, kata binatang bertanduk emas. Ia mengangkat kepalanya untuk melihat 3 kata berukir di atas pintu istana. Kembali ketika Master Istana Awan Darah berlari merajalela di alam semesta, begitu penuh kesombongan seolah-olah tidak ada yang bisa mengalahkannya, dia jelas-jelas kehadiran misterius yang sangat kuat. Namun, sejak periode yang mulia itu, rumor tentang dirinya telah berkurang. Dia akhirnya mulai menghilang dari tempat kejadian. Setelah itu, ia hanya muncul 2 kali. Terakhir kali ia muncul adalah sekitar 3 juta era yang lalu. Kemudian setelah itu dia menghilang sangat lama. Tidak ada berita sama sekali, dan berbagai kekuatan alam semesta berspekulasi bahwa Master Istana Awan Darah harus menjadi salah satu penguasa alam semesta yang menyamar, dengan asumsi identitas lain.
Tapi sekarang tidak ada lagi kebutuhan untuk penyamaran ini. Jadi dia belum membuat penampilan lain. Luo Feng selesai melihat ke dalam informasi rinci yang relevan yang ia temukan di alam semesta virtual. Dia hanya punya satu pikiran di benaknya. Ini orang gila yang kuat. Dia seorang penyendiri yang bebas dari semua kendala dan keterikatan. Bahkan kekuatan top yang bertarung dengannya menderita pada akhirnya. Siapapun yang keluar untuk memprovokasi dia, harus berjuang. Siapa yang akan tahu bahwa Istana Awan Darah bersembunyi di sini? Dan dengan pemimpin gerombolan langit hitam menjaganya. Luo Feng tercengang. Tidak heran tidak ada satupun makhluk agung yang dapat menemukannya. Lagi pula, para penguasa alam semesta tidak terlalu peduli tentang mengunjungi daerah rahasia kuno, dan para ksatria alam semesta biasa, bahkan tidak akan bisa sampai ke pintu-pintu dengan penjaga berdiri pemimpin gerombolan langit hitam. Berbagai ras alam semesta hanya tahu bahwa, ini adalah wilayah pemimpin gerombolan langit hitam. Apa yang tidak mereka ketahui, adalah bahwa ini sebenarnya adalah rumah dari Master Istana Awan Darah. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku masuk atau tidak? Ketenaran Master Istana Awan Darah luar biasa, kekuatannya sangat kuat, dan dia telah membunuh dua Master Semesta sendirian. Berdasarkan estimasi yang dihitung, kekuatannya harus sama dengan pemimpin kota kekacauan primal. Tidak heran pemimpin gerombolan langit hitam, telah begitu percaya diri sebelumnya. Selain itu, Istana Awan Darah adalah, harta sejati tipe istana terbang. Namun, berdasarkan apa yang bisa ia rasakan, papan logam hitam itu berada dalam jenis harta sejati istana ini. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.